내가 말 안 했어? 나 다음 생에는 물고기로 태어날 거야. 지금 물고기가 못 돼서 발레하는 거고. Gadis ini bela gadis itu demi keselamatan semua gadis. Acak-acak laki-laki sombong angkuh dan pengedar barang haram jadi prioritas gadis ini. Film aja. Film Korea yang ala-ala John Wick ini benar-benar bikin jadi meremehkan ya awalnya. Karena ya pasti nggak ada bedanya. Tapi ternyata film Ballerina ini lebih ke cewek-cewekan alur ceritanya. Dan gambar-gambar indah dari adegan keras pun kayak nonton lukisan berjalan. Kan bikin film juga kayak melukis dengan cahaya kan. Nah, kalian gak perlu khawatir dengan adegan fight yang keren karena semua yang ada dalam film John Wick ada di sini dengan sentuhan cewek deh. Unik kan? Adegan dibuka dengan beberapa begundal Korea belanja di supermarket dan langsung deh kita bisa melihat bahwa begundal ini mau merampok. Kasir supermarket keringetan ketakutan karena dikeplak palanya dan langsung mingket deh wajahnya. Takut maksudnya. Kasir langsung deh keluarin semua uangnya dan tiba-tiba ada pembeli yang pakai hoodie langsung minta dihitung barangnya sambil keluarin uang segulung yang banyak menyelak dari para begundal. Para begundal ini pun langsung melihat uang di tangan gadis aneh ini. Kasir yang ketakutan bilang bahwa dirinya nggak punya kembalian dengan uang besar. Dan gadis aneh ini langsung ambil dari uang di kantong yang begundal itu ambil dari kasir. Lancang banget ya. Begundal satu pun langsung menempelkan pisau di leher si gadis yang kita sebut saja Echa. Echa langsung hajar para begundal satu supermarket tanpa babi bu dan tanpa senjata. Cuma modal kaleng kornet saja. Setelah selesai, Echa langsung mau bayar di kasir dan jreng muncul deh title film ini, Ballerina. Tunggu, apa hubungannya sama Echa ya? Ya sabar dong. Terus adegan berlanjut lagi di ruang pertunjukan balet yang indah dan ada satu balerina yang kita sebut saja Sinta. Kayaknya wajahnya tuh ketakutan banget. Padahal cara dia meliukkan badannya indah sekali bersatu dengan komposisi balerina yang lain. Tapi wajahnya Sinta tidak menunjukkan bahwa dia bangga dengan tarian baletnya. Ada apa ini? Lalu saat Echa di apartemennya HP-nya berbunyi dan ternyata Sinta yang telepon dan ngajak Echa sojuan bareng alias minum-minum di apartemennya. Echa yang cuek-cuekan kayak males ini langsung deh pergi ke supermarket beli soju dan ke apartemen Sinta. Tapi waktu di apartemen Sinta pintu tidak dibuka sehingga Echa yang sudah tahu kode kunci apartemennya Sinta langsung masuk. Dan saat mencari Sinta, Echa masuk kamar dan Echa kaget saat melihat kotak di ranjang Sinta dan saat dibuka ada tulisan Sinta minta Echa balaskan dendamnya dengan sepatu balet. Loh, dendam apa maksudnya? Echa pun pasti perasaannya sama seperti kita ya. Echa langsung mencari-cari keberadaan Sinta dan akhirnya ketemu. Sangat mengenaskan. Echa pun langsung menangis sendirian meratapi kepergian sahabat yang baru dia temui. Adegan flashback pun terjadi saat Echa dan Sinta pertama kali bertemu, di mana Sinta yang selain jadi balerina bekerja di toko kue, melayani Echa yang mau beli kue pas toko sudah mau tutup. Echa pun yang hendak pergi tapi Sinta iba dengan Echa dan membolehkan beli kue tart buat dirinya sendiri ternyata. Sinta pun kaget, kok beli kue tart buat dirinya sendiri? Echa bilang ya ini hari ulang tahunnya. Wah, Sinta pun jadi iba dan secepat mungkin mereka jadi sahabatan karena cocok ya chemistry-nya mereka. Echa pun lah saat di apartemen kaget karena HP Sinta berada di tangannya dan ada telepon dari pria yang gak dikenal dan minta Sinta datang ke jembatan Pyuyong pada jam 8 malam untuk bicara. Echa yang penasaran dengan isi pesan Sinta terakhir akhirnya muncul di jembatan dan terlihat pria yang kita sebut saja si Dagar yang keren dan gondrong ternyata jualan sushi itu buat kedok karena sebenarnya menjual obat-obatan terlarang.
Echa pun langsung tahu dan punya feeling Dagar ini jangan-jangan yang telah menyakiti Sinta. Echa pun mengikuti ke rumah Dagar dan saat pergi Echa pun langsung masuk ke rumah Dagar yang mewah dan memasang alat penyadap. Disinilah saat Echa secara nggak sengaja membuka lemari yang penuh dengan alat-alat kelainan seksual alias alat-alat buat BDSM. Buat yang belum tahu, BDSM itu adalah kecenderungan manusia untuk mengalami sensasi seksual yang aneh dan bahkan menyakiti. Echa juga membuka lagi, isinya ternyata flash disk di sebuah laci yang berisi rekaman-rekaman dari semua korban Dagar yang ternyata Dagar ini penggemar BDSM. Wah, benar-benar sangat mengejutkan dan Echa pun langsung tahu ya kenapa Sinta melakukan semua ini dan minta dibalaskan dendamnya karena Echa melihat sendiri rekaman apa yang dilakukan Dagar terhadap Sinta. Echa pun terlihat menangis dan sangat marah. Echa pun lalu mendengarkan rekaman Dagar yang berbicara dengan seseorang mau ke sebuah klub bernama Heaven untuk mencari wanita. Echa pun langsung meluncur ke sana dan saat di klub Echa dengan mudah menemukan sosok Dagar dan dengan sigap Echa pun mendekati Dagar dan akhirnya singkatnya Dagar pun mengajak Echa ke sebuah hotel. Echa pun iya-iya aja ya dan saat di kamar hotel yang bernuansa kerajaan Tiongkok Dagar pun langsung melancarkan aksinya dengan memberikan obat tidur ke Echa sehingga Echa tidak sadarkan diri. Dagar pun langsung membuka baju dan mengenakan topeng kulit kostumnya untuk melakukan nafsu bejatnya sambil merekam dengan video. Ternyata Echa tidak pingsan dan malah berhasil melukai Dagar dengan merobek pipi Dagar dengan penuh kemarahan. Sebenarnya niat Echa itu menghabisi Dagar ya, tapi ada teman Dagar yang ternyata penjaga hotel dan akhirnya Echa pun berhasil lolos berkat bantuan salah satu korban Dagar juga yang kita sebut si Ami. Dagar pun dirawat di rumah sakit dan dikunjungi bos besarnya yang wajahnya sangat bengis seperti Yakuza. Dagar pun malah diejek dan diancam untuk menemukan wanita itu karena wanita itu mengetahui semua operasi mereka. Dagar pun diancam bosnya akan dihabisi kalau tidak menemukan wanita itu dan hal itu membuat Dagar semakin geram. Echa dan Ami pun dengan cepat jadi akrab karena nasib Ami tidak jauh berbeda dengan Sinta dan Echa pun bertekad menghabisi Dagar ini selamanya berikut antek-anteknya. Namun rupa-rupanya Dagar pun juga tidak main-main ya dan meminta bantuan temannya untuk membalaskan dendamnya. Echa pun minta bantuan temannya di firma yang ternyata Echa anggota kesatuan elit militer. Echa pun lalu bertemu dengan penjual senjata yang ternyata sepasang oma dan opa yang mempunyai alat-alat lengkap, bahkan punya alat pelontar api. Wow, oma tuwir ini praktekin cara pakai pelontar api. Keren banget nih omanya. Nah, setelah itu adegan pun berlanjut ke action di mana Dagar dan temannya berhasil menculik Ami yang hampir saja terluka. Echa pun akhirnya mendatangi Dagar dan temannya dan menghabisinya dengan baku hantam yang luar biasa ala John Wick. Dan terakhirnya Dagar dibakar di pinggir pantai dengan indah dan penuh kemarahan. Ending adegan pun terlihat Echa pun akhirnya menari balet di dalam laut yang mungkin ya semiotik adegan ini adalah betapa rindunya Echa sama balet dan ternyata Echa selama ini adalah penari balet. Bener gak? Tulis komentar blog. Nah, ada yang perlu kita bahas sedikit dari film ini karena memang sentuhan wanita ataupun sentuhan shot-shot kecewe-cewean dari film action ala John Wick ini terasa sekali. Kita dimanja seperti menonton video klip dengan komposisi gambar dengan warna yang indah dan juga pengadeganan yang gak kalah keren dengan John Wick. Film ini berhasil merubah film action menjadi film action dengan kredit indah karena memang keindahan mata yang
diperlihatkan oleh film ini memanjakan kita semua. Biasanya kan kalau film action gelap, keren, laki-laki banget, tapi ini perempuan banget karena warna-warnanya cenderung seperti pastel dan cerah. Film yang menarik ya, karena memang adegan-adegannya pun juga nggak kalah sadis dan seram seperti John Wick. Jadi kalau mau nonton ini, anggap aja nonton John Wick pakai baju balet, rambutnya gondrong. John Wick juga gondrong, tapi anggap aja ini nonton cewek Korea yang cantik tapi menghabisi para penjahat. Seru kan?